selama misa kita mendengar Yesus mengajar dengan perumpamaan. Akan sangat membantu jika kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah aku di dalam perumpamaan itu? Hari ini Yesus menceritakan kisah yang penuh daya tentang orang kaya yang mengabaikan orang miskin di dekat pintu rumahnya. Orang kaya dalam perumpamaan tadi tidak punya nama. Mungkin ketiadaan nama adalah tanda bagi kita bahwa kita harus merenungkan apakah kita adalah orang yang sangat berpuas diri. Orang yang memusatkan hanya pada diri sendiri, sampai-sampai ia bahkan tidak memperhatikan Lazarus di dekat pintu rumahnya. Meskipun jelas bahwa Lazarus sakit parah, badannya penuh dengan borok dan ia sangat lapar, sehingga ia ingin menyantap remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi ada cara lain untuk melihat diri kita dalam perumpamaan hari ini. Sebelum kita terlampau berkenan bahwa kita harus waspada untuk melihat dan peduli terhadap semua orang yang sangat membutuhkan, sebaiknya kita mengenali bahwa kita semua adalah Lazarus. Lebih tepatnya, kita berada dalam kesulitan secara rohani, jika bukan secara fisik. Tanpa ditebus Kristus, kita bahkan lebih buruk daripada Lazarus. Memang kita tidak memiliki borok, tetapi diri kita menderita, kita sakit akibat dosa. Kita tidak memiliki makanan yang layak, bukan hanya dari remah makanan, tetapi dari tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tanpa ditebus oleh Kristus, kita berada di luar gereja. Tanpa Kristus, kita tidak akan pernah bisa melewati ambang pintu rumahnya di bumi ini, untuk suatu hari nanti memasuki rumahnya yang abadi di surga. Allah mengasihi kita, sehingga Ia mengutus putranya kepada kita sebagai imam agung, pengantara kita satu-satunya yang melintasi jurang yang sangat dalam, yang dikatakan Abraham kepada orang kaya itu yang memisahkannya dari surga. Allah telah memberi kita iman untuk percaya pada kuasa penebusan wafat Kristus, serta menerima kebenaran kebangkitannya yang merupakan sumber harapan yang pasti dan teguh. Allah telah memberi kita kebijaksanaan untuk memeluk Ekaristi sebagai tubuh Tuhan yang kudus, yang diserahkan untuk kita, dan darahnya yang berharga yang ditumpahkan bagi kita. Secara rohani, kita seperti Lazarus dalam penderitaan fisiknya, tetapi kita telah menjadi seperti dia saat ia diangkat oleh para malaikat. Kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang diberkati. Karena apa? Karena Yesus tidak acuh terhadap kita seperti halnya orang kaya terhadap Lazarus. Untuk menerapkan yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan itu, mari kita bayangkan Lazarus telah kembali ke bumi. Apakah saudara-saudari pikir ia sudi lalai seperti orang kaya itu? Apakah Anda pikir
ia bisa mengabaikan seorang yang sekarang berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti dia? Apakah Anda percaya Lazarus akan menjadi apa saja selain orang yang berbelas kasih, yang akan melakukan lebih dari sekedar memberi seorang pengemis remah makanan dari mejanya? Tetapi kita tidak perlu membayangkan Lazarus bangkit dari kematian. Kita adalah Lazarus. Kita semua. Semua yang telah dilakukan Allah bagi kita harus menjadi alasan bagi kita juga untuk bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik kepada orang yang tidak memiliki penghiburan dan mengasihi semua orang seperti Allah mengasihi kita. Dalam privasi Ekaristi, sebelum kudus-kudus, imam mengumandangkan atas nama kita semua. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Doa syukur liturgis harus menggerakkan kita dimanapun juga, untuk senantiasa memperlakukan setiap orang dengan jenis kasih yang murah hati, yang telah ditunjukkan Allah kepada kita dalam pribadi putranya, imam dan penebus kita. Mari kita mendengarkan dan merenungkan kitab nabi-nabi, kitab dari Musa. Karena jika tidak mendengarkan firman ilahi yang terdapat dalam kitab suci, kita bisa menjadi buta, hati menjadi mengeras, dan kita menyongsong bencana. Baiklah kita mendengarkan firman-Nya dalam kitab suci, dan dengan demikian kita diselamatkan. Pada hari ini saya ajak saudara-saudari berdoa, ya Yesus, bukalah pikiranku untuk mengerti kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Tuhan berkati kita semua. Amin.